Baik Pak, terima kasih. Izin share screen ya untuk Pak dosen dan teman-teman. Sudah kelihatan, Bu. Baik, silakan Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dosen pengampu mata kuliah TIK, Bapak Dr. Misbah Pekianto, MM, MSI, MPD, serta para teman-teman mahasiswa S2 MTP yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mohon izin Pak dosen dan kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengelolaan Belajar dan Pembelajaran Berbasis LMS. Bismillahirrahmanirrahim. Pengelolaan belajar dan pembelajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Belajar akan berhasil jika siswa secara aktif melakukan proses belajar dengan berinteraksi dengan sumber belajar. Pembelajaran adalah sistem yang membantu siswa belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. Berbasis LMS aja menggunakan LMS. LMS adalah kepanjangan daripada Learning Management System, merupakan sebuah aplikasi software yang dapat mendistribusikan materi pelajaran dan memungkinkan pelajar dan pengajar saling berkolaborasi untuk memonitor para pelajar secara jarak jauh atau online. Learning atau LMS pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illinois di Urbana-Champaign pada tahun 1990, terus mengalami perubahan pada tahun atau penyempurnaan pada tahun 1994, 1997, sampai perubahan terakhirnya itu sampai tahun 1959, yang pada isinya di dalamnya terdapat multimedia, video streaming, serta penampilan interaktif dalam berbagai pilihan format data yang lebih standar dan berukuran kecil dan berinteraksi dengan web dan media lainnya. Tujuan LMS adalah memperingkas tugas administrasi guru seperti pemberian tugas, pengumpulan jawaban, serta penilaian. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Ragil, silakan. Baik, terima kasih Pak Soleh. Saya akan memaparkan untuk selanjutnya mengenai pentingnya LMS untuk memaksimalkan pengajaran. LMS memang sejak awal kemunculannya dari bentuk yang paling sederhana sampai saat ini berbasis cloud. Memang bertujuan untuk menunjang dan memudahkan proses pembelajaran. Secara sederhana, LMS merupakan aplikasi atau perangkat lunak yang dirancang untuk tujuan manajemen dan administrasi pembelajaran. Adapun manfaat dan pentingnya Learning Management System atau LMS untuk pembelajaran diantaranya, satu, pembelajaran menjadi terorganisir, yaitu dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan fitur yang ada, memungkinkan rekan guru bisa mengelola dan mengatur konten pembelajaran dengan lebih terpusat dan terorganisir. Hal ini tentu berdampak terhadap pengalaman dan efektivitas suatu pembelajaran. Kemudian pembelajaran menjadi lebih fleksibel, di mana dengan memanfaatkan LMS, proses pembelajaran bisa dilakukan dari manapun dan kapanpun. Hal ini tentu dapat membantu rekan guru maupun siswa yang sedang berhalangan hadir. Maka rekan guru bisa membagikan materi dan penugasan kepada siswa secara cepat,
Siswa juga tentunya bisa mengakses materi di luar waktu pembelajaran. Yang ketiga yaitu format media dan bahan ajar menjadi lebih variatif, di mana LMS mendukung beragam format media, mulai dari berbentuk dokumen sampai yang interaktif seperti multimedia pembelajaran. Apabila sumber ajar berasal dari eksternal, juga bisa memanfaatkan tautan link. Dengan adanya dukungan beragam, format ini membuat rekan guru bisa melakukan pengajaran dengan lebih variatif. Yang keempat adalah penugasan dan penilaian menjadi lebih terkontrol, yaitu apabila saat pembelajaran konvensional, guru sering memberikan penugasan secara manual, begitupun ketika melakukan evaluasi pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan lebih mudah dan otomatis ketika menggunakan LMS. Yang kelima adalah bisa memantau performa dan perkembangan belajar siswa, di mana disampaikan pada poin sebelumnya, setiap aktivitas dan hasil kerja siswa bisa langsung dilihat dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian. Rekan guru juga bisa menganalisis perkembangan siswa dan bisa menganalisis potensi dan kendala siswa, sehingga bisa melakukan dan meningkatkan pembelajaran. Yang kelima yaitu bisa memantau performa dan perkembangan belajar siswa. Aktivitas dan bisa langsung dilihat dengan bahan pertimbangan melakukan penilaian. Yang keenam adalah waktu dan biaya menjadi lebih efisien, di mana LMS memungkinkan rekan guru bisa melakukan pembelajaran dengan tidak harus datang ke ruang kelas. Sumber dan bahan ajar yang sudah tersimpan secara online juga membuat rekan guru tidak perlu mencetak modul atau LKS. Sumber ajar tersebut juga bisa dipakai berulang-ulang dan didistribusikan secara lebih mudah. Tentu saja hal ini juga berdampak pada efisien waktu dan biaya pembelajaran rekan guru karena memungkinkan dilakukan secara fleksibel. Yang paling utama adalah pembelajaran ini adanya kegiatan komunikasi dua arah yang memantau perkembangan siswa dengan guru. Selanjutnya, karakter dan fitur LMS. Learning Management System atau LMS tentunya terdiri dari berbagai rangkaian sistem dan program yang saling bekerja dan terintegrasi, sehingga memungkinkan untuk bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya. Sebagai perangkat lunak, LMS juga memiliki karakteristik atau ciri yang harus ada. Terlepas dari jenis platform LMS, apa yang nantinya akan rekan guru gunakan. Berikut adalah karakteristik dari fitur LMS. Yang pertama adalah manajemen kelas dan pengguna, yaitu setiap LMS selalu memiliki fitur manajemen kelas dan pengguna, yaitu guru dan siswa. Ada fitur input dan sharing materi, penjadwalan kelas, presensi, pemberian tugas, dan fitur evaluasi. Manajemen pengguna juga memungkinkan Anda untuk mengatur siswa yang menjadi administrator, siapa yang memiliki akses sebagai guru, dan siswa mempunyai hak akses untuk konten dan penggunaan fitur. Yang kedua adalah memiliki fitur sinkronus dan asinkronus. Fitur sinkronus memungkinkan rekan guru melaksanakan pengajaran secara real time atau dalam waktu nyata. Hal ini dilakukan dengan melakukan diskusi langsung, menggunakan fitur diskusi atau chat, serta menggunakan fasilitas kamera maupun audio. Sementara asinkronus berhubungan dengan fitur pembelajaran di luar waktu nyata atau dilakukan pada waktu yang tidak bersamaan. Misalnya fitur email, pengumuman, penugasan proyek yang memungkinkan siswa bisa belajar dan mengakses materi di waktu yang berbeda. Yang ketiga adalah dilengkapi dengan fitur pengembangan dan manajemen konten, yaitu bisa menjadi tool untuk pembuatan bahan ajar tertentu. Misalnya pada Microsoft Teams for Education ada tool Microsoft PowerPoint yang memungkinkan guru untuk mengembangkan media ajar PowerPoint. Fitur ini membuat setiap konten dapat ditata, dikelompokkan, dan disajikan untuk bisa diakses oleh seluruh siswa. Yang keempat adalah kompatibel dan bisa diakses secara fleksibel, di mana bisa dijalankan pada berbagai device, baik dari PC, web, maupun secara mobile, dan bisa juga diinstal dari berbagai sistem operasi. Sementara aksesibilitas berkaitan dengan kemampuan siswa atau pengguna dalam memanfaatkan LMS tersebut.
Yang kelima adalah memiliki fungsi modularitas, yaitu bisa memecahkan sebuah instruksi atau konten yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga mudah diakses dan dipakai oleh siswa. Misalnya ada materi yang terlalu padat, LMS bisa berfungsi sebagai topik materi tersebut menjadi part atau sub baru dengan berbagai kategori sehingga lebih mudah dicari dan difilter oleh siswa. Yang selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Pak Iwan. Terima kasih. Baik Pak dosen yang kami hormati dan rekan-rekan sekalian. Kami lanjutkan slide sebelumnya kayaknya Bu. Sebelumnya boleh lagi sebelumnya. Kaitan dengan optimalisasi ya pembelajaran dengan LMS. Secara prinsip bahwa LMS ini merupakan satu alternatif ya model pembelajaran atau sarana pembelajaran berbasis online yang tentu secara umum bahwa masing-masing baik online maupun tatap muka atau offline yang sebagaimana konvensional kita jalankan mempunyai kelebihan, kekurangan dan masing-masing tidak bisa mewakili satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan, LMS ini pun perlu strategi dan upaya optimalisasi dari kita sebagai pengelola atau pengguna LMS ini. Secara umum, dalam LMS ada beberapa hal yang bisa kita upayakan sebagai bagian dari strategi kita mengoptimalisasikan kelas kita ya atau cara pembelajaran melalui LMS. Yang pertama, hendaknya kita bisa betul-betul merencanakan dan menjadwalkan pembelajaran secara terpusat, tentu kepada kita sebagai pengendali dalam penggunaan LMS ini, di mana kita bisa mengoptimalkan fitur-fitur yang ada yang beragam sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, tersebut. Sehingga itu pembelajaran bisa kita selenggarakan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menyiapkan kelas LMS ini dengan mengatur ya berbasis fitur yang ada, otorisasi masing-masing komponen dalam pelaksanaan pembelajaran tadi sesuai dengan akses-akses yang dimiliki. Nah, secara umum dalam fitur LMS ini aksesnya akan berbeda antara pemilik misalkan administrator, guru, siswa, dan lainnya memiliki akses dan kewenangan yang berbeda-beda. Nah, hal ini bisa dijadikan satu tools oleh kita sehingga kita bisa mengatur berbagai fungsi yang ada sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Maka diharapkan sebagaimana gambaran kita mengelola kelas offline, ya kelas konvensional, maka hal ini pun menjadi bagian penting manajemen kita di dalam mengelola kelas berbasis LMS. Kemudian yang ketiga, melakukan presentasi dan berdiskusi melalui fitur video conference, ya, agar pembelajaran tidak monoton, agar pembelajaran lebih menarik, maka salah satu fitur yang kita gunakan adalah berupa video conference tadi, ya, sehingga ini bisa lebih interaktif dan bisa lebih aktif ya satu dengan yang lain, baik antara siswa dengan siswa maupun antara pendidik atau pengajar dengan para siswa itu sendiri. Kemudian juga yang dicontohkan di dalam makalah ini memang umumnya ada di Microsoft Teams for Education ya, sehingga di sini penyaji penyusun makalah menyampaikan dalam LMS Microsoft Teams ini ada fitur chatting dan tools lainnya untuk meningkatkan interaksi. Nah, ini juga bisa kita gunakan sebagai bagian dari strategi kita menjadikan pembelajaran melalui LMS ini semakin optimal, semakin aktif dan interaksi antar guru dan siswa ataupun antar siswa bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bagian dari proses dalam LMS ini, maka kita juga bisa melakukan penilaian dan meminta umpan balik secara cepat dan otomatis ya. Kita dapat melakukan penilaian dengan memberikan tugas mandiri misalnya berupa tes objektif ya, dengan menggunakan fitur yang ada, maka feedback yang kita minta dari siswa pun atau dari pelajar pun bisa kita dapatkan
Kemudian yang keenam, di antara strategi optimalisasi kita adalah kita juga bisa melakukan analisis nilai dan performa siswa sebagai bahan evaluasi secara real time. Ya, real time. Keunggulan dari LMS yang ada memiliki fitur penyajian data setiap hasil kerja dan nilai siswa. Hal ini tentu akan memudahkan kita ya untuk menentukan prestasi dan pencapaian pembelajaran setiap siswa yang kita ampuh melalui LMS ini. Demikian di antara ya beberapa konsep atau strategi dalam upaya kita mengelola pembelajaran melalui LMS. Terakhir bahwa sementara ini kami bisa menyimpulkan sebagaimana paparan yang sudah kami sampaikan bahwa memang penggunaan LMS ini menjadi suatu opsional, suatu alternatif yang bisa membantu kita untuk meningkatkan proses, ya, efektivitas dan tentunya hasil belajar mengajar yang kita laksanakan dengan berbagai macam kelebihan-kelebihannya. Tentu ini menjadi satu daya tarik untuk kita kembangkan, dan dengan adanya kekurangan-kekurangan itu pun mendorong kita untuk mencari solusi-solusi, strategi-strategi sehingga kekurangan tersebut tetap memberikan dampak yang baik, tentunya bisa kita siasati sehingga hasil pembelajaran bisa optimal. Maka dengan menggunakan LMS ya, dalam pembelajaran guru dan siswa akan mendapatkan secara umum kemudahan dan efisiensi dalam manajemen materi pembelajaran, pengalaman belajar yang lebih interaktif ya, kemampuan untuk melacak dan mengevaluasi kemajuan peserta didik lebih mudah. Mungkin demikian yang bisa kami sajikan dari kesimpulan ini. Selanjutnya sebelum kita mungkin masuk ke tahap tanya jawab atau diskusi, kami serahkan kembali ke Pak Soleh sebagai moderator. Ya, terima kasih pada rekan-rekan yang telah mempresentasikan makalahnya pada sore hari ini. Selanjutnya seperti biasa kami buka 3 pertanyaan berkaitan dengan makalah dari kelompok yang telah kami sajikan. Kami silakan. Ya, silakan Bu Endah. Dipersilakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ridwan. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Misbah serta Bapak Ibu sekalian. Baik, luar biasa sekali untuk pemaparan presentasi hari ini mengenai pengelolaan belajar dan pembelajaran berbasis LMS. Penggunaan LMS memang luar biasa sekali mempermudah antara guru dan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana LMS dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa dan memfasilitasi berbagai gaya belajar dan tingkat kebutuhan yang berbeda. Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda. Ya, kami persilakan kepada teman-teman yang lainnya. Pak Sabirin, Pak Sugeng mana nih ya? Belum suaranya. Wah, apa dong Pak Sugeng? Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan presentasinya. Masya Allah, luar biasa. Terkait dengan LMS, memang tidak bisa kita pungkiri sangat bermanfaat sekali terkait dengan LMS ini, terutama di saat keadaan-keadaan yang memang harus dilakukan secara jarak jauh dan sebagainya. Kalau tadi Bu Endah menanyakan terkait dengan bagaimana solusi ya terkait dengan penggunaan LMS ini untuk kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Kalau ingin saya tanyakan bagaimana solusi ataupun
ya solusi lah gitu ya terkait dengan pembelajaran ataupun mata pelajaran yang memang itu butuh praktek, dan praktek tersebut harus butuh maksimalisasi. Artinya seperti pelajaran tajwid gitu ya. Bagaimana kita harus praktek secara makrotnya seperti apa, kemudian sifat hurufnya seperti apa. Apakah ada solusi-solusi yang memang bisa dilakukan untuk pembelajaran cara atau menggunakan LMS ini? Terima kasih. Syukran jazila Pak Sugeng. Makasih. Yang lainnya satu lagi. Pak Hapsi mana Pak Hapsi ya? Pak Sabirin, Bu Pita, Pak Soleh, saya boleh. oh iya nih, Alam wasahlan, Pak Ahyat, Masya Allah. Sehat Pak Ahyat? Mantap. Ya, siap Pak Ahyat. Terima Padahal, kasih. padahal. Ya, mohon izin teman-teman sekalian yang terhormat Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih buat kesempatannya untuk berdiskusi terkait dengan learning management system. Satu pengalaman yang pernah saya dapati di sekolah pada saat pandemi itu memang kami menggunakan salah satu media pembelajaran diantaranya adalah LMS. Setelah pandemi ini kami sudah tidak lagi menggunakan LMS. Salah satu analisa saya kenapa ini tidak dipertahankan, tidak lagi menggunakan LMS, salah satunya adalah menurut pandangan saya dari aplikasi sendiri itu sudah banyak fitur-fitur, sudah banyak fitur-fitur penggunaan tools yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran, upload video, membuat soal, kemudian analisis hasil pembelajaran. Di satu kesimpulan, saya melihatnya adalah luar biasa effortnya untuk memanage sistem pembelajaran yang berbasis LMS ini. Jadi membuat database, kemudian dari sisi operator atau yang mengelola server di LMS ini. Saat itu kami menggunakan Edmodo. Jadi butuh waktu lama yang pada saat itu kami membuat persiapan menggunakan Edmodo tersebut dengan entry database jumlah siswa, kemudian mata pelajaran sekian banyak dan sebagainya. Effortnya memang luar biasa. Jadi yang mau saya diskusikan adalah ada nggak teman-teman di sini memberikan satu pandangan bagaimana caranya untuk bisa tetap menggunakan teknologi ini supaya kita juga bisa mengikuti perkembangan zaman pada saat pembelajaran. Jadi maksud saya ada nggak cara untuk bisa memahami setiap guru untuk bisa terus mendampingi siswa-siswi kita dalam belajar dengan menggunakan teknologi pembelajaran salah satunya adalah di LMS ini. Supaya tetap tadi mengurangi effort yang luar biasa pada saat menggunakan aplikasi tersebut. Ada nggak teman-teman
bisa memberikan satu saran atau solusi untuk bisa memberikan motivasi, memberikan supaya kita tetap bisa menggunakan aplikasi itu ya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Memang aplikasi ini luar biasa bagusnya, tapi lagi-lagi tadi ada effort yang salah satunya adalah tadi entry data, itu yang luar biasa banyak. Nah, mungkin ada LMSA, ada LMS lain yang mungkin bisa diberikan rekomendasinya atau memang hal untuk bisa memberikan penuh kesadaran. It's must, it's needed. Ini kita butuhkan gitu kan pada saat sekarang ini. Jadi terkendala tadi satu kondisi yang memang tidak semua Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah itu bisa memberikan effort yang banyak untuk terus membuat entry data dan sebagainya, dan dengan kesibukan tidak hanya mengajar saya, tapi punya aktivitas lain dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya share untuk bisa didiskusikan, untuk bisa menambah keyakinan para guru yang menggunakan khususnya LMS ini, memberikan motivasi lebih untuk menggunakannya, atau ada LMS yang mungkin effortnya tidak terlalu banyak seperti itu. Demikian. Terima kasih kesempatannya untuk berdiskusi. Terima kasih Pak Ahyat. Para Ya, teman-teman, itu masuk ke sini. saya persilakan yang pertama nih kepada rekan saya Bu Ragil atau Pak Iwan. Pertanyaan yang pertama dari pertanyaan Bu Endah ya. Bagaimana LMS dapat meningkatkan hasil belajar siswa, terutama dengan anak-anak yang berbeda karakteristiknya? Silakan Mbak. Baik, terima kasih Pak Soleh. Saya izin menjawab pertanyaan dari Bu Enda mengenai bagaimana meningkatkan pengalaman belajar siswa dan solusinya untuk kebutuhan siswa dengan karakteristik yang berbeda-beda. Menurut saya yang pertama dilakukan adalah dengan memilih konten. Nah, ya, jadi atau adaptasi konten di mana konten tersebut disesuaikan dengan tingkat kesulitan siswa yang berbeda-beda agar memungkinkan siswa tetap memiliki kecepatan belajar sesuai dengan waktunya yang ditentukan. Jadi tingkat kesulitannya tuh disesuaikan gitu dengan kebutuhan setiap siswa sehingga semua tetap bisa terlibat gitu. Kemudian juga bisa dengan pilihan materi atau proyek yang sesuai dengan minat dan bakat siswa masing-masing gitu. Jadi yang ketiga, guru juga tetap harus memberikan panduan untuk menyesuaikan kepada minat bakat siswa gitu. Selanjutnya bisa juga dengan kolaboratif. Jadi forum kolaborasi itu agar mendorong siswa itu berinteraksi, lebih interaktif, kolaborasi dengan proyek yang telah ditentukan tersebut. Jadi mendukung siswa itu untuk lebih aktif gitu dengan melakukan kolaborasi tersebut. Juga guru bisa menyediakan pilihan penilaian atau asesmen itu dengan berbagai jenis, misalnya ujian, tugas, proyek, dan juga refleksi untuk memberikan opsi sesuai dengan minat dan karakteristik dari masing-masing siswa. Saya rasa itu untuk saya coba jawab yang Bu Enda. Kemudian yang Pak Sugeng ya mengenai solusi dari bagaimana untuk mata pelajaran yang membutuhkan Ya. Terputus kayaknya. Coba Pak Iwan diterusin Bu Ragil kemana? menyiapkan. Oh, nyambung lagi, alhamdulillah. Lanjut Bu Ragil.
Mohon maaf Pak, sinyalnya. Lanjut. Ya, sampai mana tadi ya Pak? Menyiapkan, Bu. Oh ya, untuk pertanyaan Pak Sugeng ya, bagaimana kita solusi untuk menyikapi mata pelajaran yang membutuhkan praktikum lebih banyak gitu. Kita pastikan dulu untuk daya dukungnya atau platformnya yang sesuai dengan praktikum daring atau bagaimana nih yang tepat yang sesuainya. Kemudian kita guru mempersiapkan panduannya, kemudian bentuk praktikumnya, videonya gitu seperti apa, video demonstrasinya, kemudian bahan referensinya seperti apa, agar anak itu tetap diarahkan gitu, tetap sesuai dengan materi yang akan kita praktekkan gitu. Kemudian setelah sudah kita siapkan dari mulai panduannya, video praktikumnya, kemudian video demonstrasinya atau bahan referensinya, kita fasilitasi pada LMS tersebut forum diskusi. Jadi nanti siswa itu setelah melakukan praktikum secara mandiri, dia akan berdiskusi dengan yang lainnya mengenai pengalaman dia dalam melakukan praktikum tersebut. Jelaskan dalam pemaparan bahwa yang utama adalah guru dan siswa harus tetap melakukan komunikasi agar mendukung setiap proses pembelajaran tersebut melalui LMS. Jadi komunikasi yang dua arah itu harus tetap berjalan. Itu saja Pak Soleh yang bisa saya jawab. Terima kasih teman-teman semua. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Pak Ayat ya, Pak Iwan, silakan. Bagaimana cara agar guru tetap menggunakan teknologi LMS? Karena yang paling repot entry data katanya. Kira-kira gimana Pak Iwan punya tips? Silakan. Iya. Baik rekan-rekan sekalian, saya coba menanggapi dan memberikan sedikit jawaban terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Ahyat ya. Walaupun dalam hal ini justru Pak Ahyat yang sudah banyak pengalaman menggunakan LMS ya. Kalau saya sendiri belum pernah secara utuh gitu ya menggunakan LMS. Namun dari bahasan makalah tadi, hemat saya bahwa yang terbaik memang mengkombinasikan ya, hybrid seperti sekarang ini kita, jadi tidak sepenuhnya kita menggunakan berbasis LMS dan juga barangkali kelas-kelas offline pun bisa menggunakan fitur-fitur LMS sesuai dengan kebutuhan di kelas tersebut. Sehingga menurut kami dalam definisi yang kami tangkap ya, LMS itu seperti apa yang tadi disajikan dalam makalah, yang terbaik memang kita menggabungkan gitu. Sehingga misalkan contoh kita menyelenggarakan kelas yang offline. Nah, bagaimana tadi disebutkan bahwa dengan adanya LMS, sumber belajar lebih variatif, kemudian buku modul segala macam tidak harus dicetak, cukup dengan PDF dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu cukuplah di LMS gitu. Sehingga nanti siswa bisa mengaksesnya, bisa ada waktu khusus untuk mengakses ke LMS tersebut dan mengambil hal tersebut sebagai sumber pembelajaran. Sehingga sumber-sumber belajar kita ini terkumpullah di fitur-fitur LMS, sementara pembelajaran secara offline pun yang tadi mungkin menjadi solusi atas ribetnya kita mengatur data, entry data, dan sebagainya, ketika memang kita bisa menggabungkan dan itu tidak harus tercantum di sana, yang mungkin kita tidak lakukan. Tapi semua yang menurut kita repot di LMS, kita penuhi dengan sistem manualnya gitu kan. Tidak terpenuhi dengan sistem manual, kita lengkapi dengan fitur-fitur LMS yang tersedia di platform yang ada. Itu menurut kami penggabungan seperti itu akan menjadi satu alternatif bagi kita bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran kita. Tetapi ya secara umum tentu LMS ini satu sisi sebagai satu solusi ya atas kebutuhan dan permasalahan yang kita hadapi misalkan. Contoh pernah kami berdiskusi dengan beberapa
lembaga yang secara murni mengadakan pembelajaran online ya jarak jauh, mereka cukup betul-betul merasa manfaatnya gitu, di mana mereka punya murid, katakan punya siswa lintas daerah bahkan negara gitu kan, ya sangat-sangat menguntungkan bagi mereka dan memudahkan bagi mereka. Itu barangkali ya, pada intinya mungkin bagaimana kita mensiasati supaya plus minus dari pola LMS dan manual ini bisa kita padukan. Kalaupun memang kita harus memilih salah satu, ya tergantung kita bagaimana mensiasati dan cari strategi pengelolaan apa namanya baik di manual maupun konvensional ataupun LMS tadi. Kemudian tadi mungkin pertanyaan dari Pak Sugeng ya terkait dengan bagaimana praktek ya. Ya sekiranya memang kita full online gitu ya melalui fitur LMS ini, mungkin dengan model video tadi bisa menjadi satu alternatif kita ya, ketika makhraj huruf misalkan di dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah, ya siswa kita suruh mendekatkan mukanya dengan kamera sehingga kita nampak Nggak jelas sapa. gitu. Dan nggak sapa ya. Iya betul. Dengan demikian guru juga ketika mempraktekkan misalkan ingin secara langsung, ya, bahkan sempat kita diskusi dengan salah satu pengelola kelas Al-Quran online gitu ya. Kita tanya masalah itu, ternyata demikian cara mereka. Jadi justru katanya dengan melalui video conference ini kita bisa lebih tahu bagaimana gerakan bibir peserta kita gitu Masya ya, Allah. posisi itu, dan ini lebih jelas ketimbang kita melototin secara langsung kan gitu. Mungkin itu salah satu pengalaman dari rekan-rekan kita yang sudah mengelola kelas online melalui fitur-fitur semacam LMS ya. Mungkin demikian Pak Saleh. Ya, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya berharap jawaban dari kelompok kami tidak puas. Nanti insya Allah akan dipuaskan oleh Bapak dosen kita kepada Pak Misbah. Waktu dan tempat kami silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Muhammad Soleh atas perkenannya. Kelompok Bu Ragil, Pak Iwan, dan Bu Sas. Bu Sas itu siapa ya? Bu Sasyarsi. Bu Siti Saspitarsi, Pak. Lagi kurang sehat beliau, Pak. Oh, baik, Iya. baik. Iya. Baik, saya apresiasi kepada kelompok yang telah menyajikan pembelajaran berbasis LMS. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa menjadi sesuatu hal yang bermanfaat oleh kelompok dan oleh kita semua. Amin. Sedikit mungkin ini hanya penguatan saja. Beberapa konten saya tidak menambahkan karena memang sudah sesuai semuanya yang disampaikan tadi, dari mulai perancangan, moda, sinkronus, asinkronus, sampai kepada evaluasi dan sebagainya. Tadi juga sudah disampaikan database, penyimpanan dan sebagainya. If we discuss about learning management system, we start from e-learning, because kita tahu bersama bahwa learning management system ada kata-kata di situ sistem. Sistem itu bicara masalah bagaimana kita bisa melakukan suatu proses yang terintegrasi. Dan kalau kita bicara LMS, baik yang sinkronus maupun asinkronus, baik yang langsung face to face maupun yang sifatnya virtual atau daring, itu maka membutuhkan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Ada beberapa terminologis. Ini kebaca kelihatan? Baca, Pak. Ya, yang saya sampaikan kebaca. Baca Bapak. Kebaca. Jadi dulu kita kenal yang namanya multimedia learning. Dulu kita belajar yang namanya Flash. Dulu kita belajar yang namanya Prezi. Dulu kita belajar yang namanya Edmodo. Ya. Atau dulu kita belajar yang namanya 3D, 4D, 5D dan sebagainya. Itu multimedia. Pembelajaran interaktif ya, berbasis multimedia, berbasis teknologi. Terus ada teknologi enhanced learning, TEL. Dulu kita ingat kita dibantu oleh OHT, overhead, ada kertas ditembakkan ke layar. Kalau sekarang kita bicara masalah LCD fokus, dulu kita bicara masalah movie, ya.
Ya, dulu kita bicara masalah rekayasa alat, pemanfaatan alat, perubahan yang tadinya manual kita tembakkan menjadi digital, yang tadinya dia soft file dia bisa menjadi 4D atau 5D, benda nyata. Itu teknologi enhanced learning. Dalam konteks pembelajaran termasuk juga alat peraga. Dulu kita ingat yang namanya computer based instruction. Masih ingat Bapak dan Ibu kita masuk DOS, kita mengoperasikan sistem, tapi pembelajaran yang sifatnya sintaksnya sintaks teknologi tapi by proses gitu, pelan-pelan gitu ya. Pelajar seperti itu dan sebagainya. Ada juga CBT. Ini biasanya training sudah abad ke-20 dan 21. Ada IDX, ada Coursera, ya, ada lagi IBM, ada ELAT, ya, ada yang lain-lain. Kalau di CPNS itu namanya computer based test, CBT juga, tapi T-nya bukan training, test. Ya, menggunakan aplikasi kita tes. Yang sedang menunggu pengumuman CPNS nanti Selasa diumumkan, ya. Karena besok nonton debat dulu katanya. Debat dulu, jadi nanti pengumumannya Selasa CPNS, yang P3K udah diumumkan, ya. Nah, dulu juga ada namanya CAI. Tapi A-nya itu bukan edit dulu, assisted, hampir sama sebetulnya. Ya, dia komputer sebagai membantu proses pembelajaran. Pak, ini base-nya WBL, PHP MySQL, atau Java atau yang lain-lain. Tapi dia komputer. Dia bukan APK. APK itu Android, ya. Dia base-nya komputer. Ya. Nah, sekarang sudah berkembang menjadi internet, menjadi web base, ya. Web base itu berbasis web. Moodle. Bapak dan Ibu tahu ya, beberapa aplikasi yang berbasis web, ya. Pak, bedanya online education dengan virtual education apa? Bedanya tipis. Kalau online tuh lebih cenderung real time, seperti ini. Real time. Virtual itu sometimes bisa di-record, sometimes bisa di-attach di satu proses. Gitu ya. Cenderung seperti itu, walaupun mirip-mirip sebetulnya. Ada lagi virtual or online learning environment. Ya. Masing-masing komponen tadi Pak Iwan bilang ada yang jadi administrator, ada yang jadi student, ada yang jadi teachers, ya. Itu prinsipnya LMS, semua punya peran masing-masing. Ya. Ada content management system, CMS. Ini bukan CMS yang course management system, ada juga, tapi ini content management system. Bapak dan Ibu mungkin sering menggunakan repository, Digilib, digital library, atau nyimpan data di blog. Paling simpelnya seperti itu. Jadi dia nyimpan konten di Gdocs gitu ya, atau disimpan dia di blog, di repository ya. Repository disimpan dia, ya. Kita masuk ke aplikasi, masuk ke admin, kita simpan, kita attach, atau kita upload. Itu namanya content management system. Ada lagi learning management system yang sudah dibahas oleh kelompok teman-teman. Terima kasih Pak Soleh, Pak Iwan, ya, Bu Ragil dan Bu Sas atau semua tadi. Itu learning management system, ya. Ada lagi knowledge management system yang sekarang di-embedded. Ya, knowledge dan LMS itu menjadi satu kesatuan. LMS itu cenderung namanya learning, ya, dia proses belajar, modul 1 tes, kalau udah pas dia masuk ke modul 2, modul 2 dia kalau udah mengisi quiz dia checklist, dia masuk modul 3. Tapi ketika kita bicara masalah knowledge, kita milih. Dia bukan seperti sintaks sebetulnya, hampir sama sih sebetulnya, tapi ini istilah-istilah dalam konteks inovasi. Nah, yang terakhir LCMS, jadi menggabungkan content management system dengan learning management system, disebut learning content management system. Di dalamnya ada 4 hal nih Pak Sugeng, ya. Ada 4 hal Pak Sugeng. Ada learning object repository, dia sebagai objek learning yang menyimpan database. Ada juga automated authoring application, ini seperti profiling, ya. Ada juga dia seperti sintaks pembelajaran yang tinggal diduplicate begitu. Ada juga dynamic delivery
interface. Dia selain sebagai database, dia bisa memprofiling individu, memprofiling location, memprofiling economics, memprofiling gender, memprofiling educational backgrounds, itu di sana. Ada juga administrative application, PPDB online, e-kinerja, e-administratif, e-reporting. Itu bicara masalah administrative application. Ya, jadi sekarang sudah trennya ke sini. Ini kan kita TIK ya, bukan LTP kan ya. Saya soalnya ketemu Bu Ragil, jadi saya ingatnya LTP. Ini TIK. Jadi memang saya switch juga nih, ketika Pak Fahri bilang oke, kita setengah semester, ya kita siap. Jadi Bapak dan Ibu ketika administratif termasuk bicara Dukcapil. Dukcapil itu administratif tuh. Bapak dan Ibu menginput, ya, nanti keluar elektroniknya, Bapak dan Ibu foto, Bapak dan Ibu jadi barcode, termasuk juga layanan e-pasport dan sebagainya. Nah, ini bisa disimpan, embedded di satu aplikasi LCMS. Jadi terintegrasi, ya. Tentunya ada pengembangnya, ada pengembang aplikasinya. Nah, pasti yang bicara masalah e-learning ada advantages, ada keuntungan dan ada disadvantages. Ya, kaitannya dengan open access, ya kaitannya dengan waktu, ya non full time student, particularly, ya semua sampai kepada disadvantages, ya easy cheating, gampang dicontek, segala sesuatu lah, lack of social interaction, karena memang bicara masalah online, e-learning, LMS, kita nggak akan bisa bangun karakter. Kita nggak akan bisa bangun social psychology engagement di sini. Memang bukan ruangnya begitu. Walaupun ada e-consultation, konsultasi online, tapi bukan ruangnya karena feel-nya nggak kena dia. Tuh ya. Jadi itu salah satu disadvantages-nya. Jadi teknologi for e-learning itu banyak sekali, audio, video, komputer, tablet, mobile devices, webcams, interactive whiteboard. Bapak dan Ibu kalau masuk ke smart class, Bapak dan Ibu diem aja udah semua jalan tuh materi. Bapak dan Ibu bisa lihat siapapun, kameranya banyak, luar biasa. Saya masuk ke smart class di Ohio State University 2013 dan kaget-kaget. Ketika masuk sudah Face ID, nggak lagi pakai fingerprint, betul-betul smart lah ini, gitu ya. Tapi mahal sekali, nggak bisa under 100 untuk membuat smart class itu. Tapi kalau Mbak Ragil ngajak mancing nggak usah smart fishing lah, ya kan? Kita manual aja, pakai kayu, ya kan, kayu. Pokoknya ikannya ngerti lah, kalau yang mancing suka mancing cepet lah dapetnya. Kalau yang mancing nggak suka mancing dilatih kesabarannya dulu, ya kan? Dilatih dulu, makom kesabarannya dilatih dulu karena dia nggak suka mancing, ya kan? Jadi ikan juga tahu tuh sebenarnya. Jadi nggak usah pakai smart class, digital contact, nggak usah. Pokoknya ketika dia ngelempar umpan, wah nih Pak Sugeng hobi mancing nih, udahlah kasih ikan agak gede dikit, ya kan? Ikannya cepet datang dia. Ya kan, wah Pak Sahbirin lagi jalan-jalan ngantar anak ke pesantren, kasih ikannya agak lama dikit. Ya kan? Karena hari ini dia nggak bisa ngomong di jalan dia, ya kan. Kalau ada Pak Sahbirin rame kita, tapi kita senang-senang aja, ya kan. Nah, jadi sekarang screencasting, blogs, kolaboratif software, virtual classroom, Bapak Ibu masuk ke kelas, semuanya sudah terkontak gitu ya. Bapak Ibu nggak usah pakai kacamata 4 dimensi lagi, semuanya sudah. Dan beberapa sekolah di Indonesia ada juga yang menggunakan itu, tapi it's too expensive. Kita bukan ke sana Bapak Ibu. Yang kami ingin tekankan, yang saya pengen tekankan adalah, saya off dulu ya. Yang kita ingin tekankan adalah jangan sampai generasi kita, jangan sampai siswa-siswa kita ini tertinggal. Poinnya di situ. Dan sebetulnya Bu Ragil, Pak Sanusi, pandemi ini momentum menyadarkan sebetulnya. Bukan pandeminya yang kurang lama. Bukan. Tadi Pak Ahyat bilang banyak ditinggalkan.
Ya, Pak Iwan bilang setelah pandemi banyak ditinggalkan. Bukan itu. Tapi memang sistem yang dibangun di sekolah itu lebih kepada mengantisipasi kondisi waktu itu. Belum dirancang untuk dalam jangka waktu yang lama. Padahal kalau setahun lagi kita bisa menerapkan sistem itu, insya Allah anak-anak kita itu berpikirnya benar-benar teknologi adaptif. Teknologi adaptif itu ada di level 2, Bapak Ibu. Middle level. Bukan di level low dan bukan di level top. Tapi dia di middle. Tapi kalau anak-anak kita saat ini menggunakan device, menggunakan aplikasi, menggunakan game, gamifikasi, menggunakan animasi dan sebagainya, hanya untuk kepentingan dan kebutuhan yang sifatnya leisure, lifetime, dan sebagainya, entertain, anak-anak kita akan jadi di follower di sini. Nggak bisa ke middle. Dan 2030 ketika bonus demografi dan ketika bangsa kita menjadi besar, generasi kita hanya menjadi generasi teknikal, generasi operasional. Yang mimpin orang lain, orang Cina, yang mimpin orang Barat. Kenapa? Karena anak-anak kita tidak dibangun berpikir sistem. Aplikasi LMS, kenapa ada kata sistem di situ? Karena sintaksnya jelas. Anda login dulu. Setelah login Anda masukkan dan sebagainya. Anda ikut begitu. Pola itu, sistem dan sistemik itu membangun SDM yang betul-betul punya kedisiplinan. SDM yang membangun SDM yang punya ketangguhan. Makanya sekolahnya Bu Ragil, sekolahnya Bu Vita, atau sekolahnya Bu Rin, siapapun yang menjadi kepala sekolah di sini atau yayasan, cobalah anak-anak kita dibangun berpikirnya sistem. Ini untuk daya saing, competitive and comparative human resources. Jadi LMS bagian kecil tapi berimpact besar. Karena dia mesti login, dia mesti masuk satu, dia mesti menyelesaikan, dia mesti mendapatkan batas nilai. Ketika dia nggak bisa, dia mesti remat, dia nggak bisa masuk ke next lesson dia nggak bisa selesaikan dan sebagainya. Ini membangun karakter. Makanya saya off-kan tadi salin dia atau slide kami, karena saya ingin Bapak dan Ibu mengambil ibrohnya di situ. Jadi LMS just a content as a tools, but LMS give some benefit, ya, some impact, good impact. Terus terang, kalau anak-anak kita udahlah sekarang full tatap face to face, tatap muka. Sekarang full tatap muka. Tahu Bapak dan Ibu, standarnya Pak Soleh tinggi. Dari mulai anak-anak diperhatikan, anak-anak disentuh hatinya. Anak-anak bukan hanya mengejar materi, tapi betul-betul mencapai kompetensi. Tapi mungkin standar yang lain berbeda dengan standarnya Pak Soleh. Sedangkan kalau sistem nggak bisa berbeda, dia baku. Pak, pertanyaannya apakah anak kita menjadi anak yang kaku? Enggak juga. Tapi dia akan berpikir, dia harus melewati anak tangga 1. Kalau dia mau naik ke anak tangga 2. Dia akan naik ke anak tangga 3. Sampai kepada materi kuisis dan lain-lain. Sampai di akhir gitu ya. Jadi ini pentingnya Bu Ragil ya. Belum tadi kita bahas sampai kepada kita kalau kita bicara masalah LMS. Sampai kepada kita berbagai macam platform ini. Kita bicara masalah psikologi, kita bicara masalah Moodle, kita bicara masalah Assembler, kita bicara masalah double LMS, Google Classroom, XHTML editor, PHP MySQL, ya. Kita bicara masalah Interact, kita bicara masalah OLAP, Mitek soft gitu ya. Semuanya kalau yang komersil kita bicara masalah e-college, kita bicara masalah Angel Learning, Apex, Coursera, IDX, ya, Flip Classroom dan sebagainya, e-college dan sebagainya. Banyak dan ideal LMS ya. Selain centralized and automatic administration, LMS itu adalah bicara masalah effective management assessment. Student can, sekali lagi, student can, ya, can, siswa dapat melewati step by step, can pass,
the first content, the first materi, the second materi, the third materi, sampai kepada di akhir. Kita bisa betul-betul mengetahui sintaks itu. Dan ini penting banget untuk membangun jiwa pemimpin di Indonesia. Pilihlah orang yang memang berpikirnya sistem, bukan berpikirnya personally. Ketika berpikirnya personally, anak-anak kita seriusan, ke depan akan jadi follower. Di sini Bapak Ibu, nggak bisa jadi middle dan nggak bisa jadi top. Ini mungkin dianggap sekilas yang saya sampaikan, tapi ini pesannya cukup dalam begitu ya. Cukup dalam karena kita sedang bicara masalah curriculum, certification management, kita bicara masalah pengaksesan PMM terhadap raport pendidikan, raport daerah, raport siswa. Kita bicara masalah juga di sini adalah courseware authoring, collaborative content development. Jangan cuma kita mendownload, tetapi kita juga bisa mengupload. Jangan juga konten guru si A yang kita pakai, tapi kita juga tidak melihat konten si B dan si C. Jadi memang luar biasa. Dan saya tidak akan bicara masalah dari mulai koordinator schedule, course yang kita buat waktu, assignment, limitation di situ, sampai kepada bagaimana kita bicara masalah course, publish to learners. Apakah ini by meet? Apakah ini by chapter? Apakah ini by time? Sampai kepada kita melakukan sebuah evaluasi. Jadi panjang betul begitu ya. Siapa itu Moodle, bagaimana Moodle itu melakukan sebuah platform, seperti apa kerangkanya, dan bagaimana dia bisa mengisi ruangan-ruangan ini. Ini sebenarnya membangun satu pola berpikir yang baik. Oh, di sini ada web page, di sini ada file, di sini ada folder, di sini ada database, di sini ada labels, di sini ada link, di sini ada LMS package, di sini ada portofolio. Sampai kepada bagaimana kita bisa memastikan LMS apa yang sesuai, konten apa yang mau di-virtually, image kah, video kah, teks kah, dan lain-lain. Ingat nggak waktu kita pandemi, kita hanya mengubah yang tadinya pembelajaran tatap muka face to face menjadi online, padahal bukan itu. Bukan. Kalau itu cuma diubah begini ya selesai juga begitu. Tapi karena Pak Sanusi kurang senyum ya, dari tadi pagi saya nggak tahu apakah memang tanggal 6 ini tanggal nggak optimal gitu untuk Pak Sanusi ya. Pak Hasbi tadi pagi udah masuk cepat gitu ya. Tapi kita beruntung juga hari ini karena Pak Sahbirin sedang di jalan. Pak Sahbirin sedang di jalan ya kan. Jadi udah 2 minggu nih kita diuntungkan. Tapi maksudnya diuntungkan dalam konteks bisa saling ini ya, saling support gitu ya. Saling support. Karena kalau tadinya saya berpikir Bu Ragil presentasi itu di tempat mancing gitu ya, tempat mancing ya kan. Sehingga Pak Hasbi ya, Bu Endah juga lagi off cam ya. Lagi sakit katanya terkilir tadi. Jadi kita bisa lebih dekat tadinya. Nanti kapan-kapan lah kita ketemu lagi gitu ya. Nah yang juga Bapak dan Ibu harus pastikan itu adalah dia mesti bisa melakukan sebuah kolaborasi. Jadi di situ mungkin ada wiki, di situ ada glosari, di situ ada forum, ada workshop, ada lesson, ada database, ada social network, dan ada blog. Jadi not only use LMS for learning, but actually to develop yourself, to get networking also. Menjadi hal sangat penting. Serius. Dan ini di dunia belahan sana itu betul-betul membantu kita untuk kita bisa melakukan sebuah evaluasi dengan kita melihat kuis, dengan kita bisa melakukan sebuah rating, kita bisa membuat assignment, kita bisa membuat grade, kita bisa membuat scale, kita bisa juga membuat choices, gradebook, dan sebagainya. Mungkin itu karena udah 15.07, kita cuma punya waktu 30 menit lagi, nggak nyampe untuk kelompoknya Bu Ragil yang materi tadi pagi.
Tapi ala kulihal kita mesti membangun siswa kita itu benar-benar berpikir sistemik begitu. Jadi sehingga dia bukan hanya jadi, mohon maaf, bukan hanya menjadi pengikut, followers nanti, tapi dia juga bisa berpikir memanage. Kalau saya sebagai manajer, berarti sintaks yang mesti dilakukan oleh employer dia seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, diukurnya seperti ini. Dan sintaks itu bisa didapatkan di sistem tadi, learning management system. Ya. Jadi Bu Ragil, jangan pernah mengatakan, mohon maaf nih pakai kata jangan pernah mengatakan ya, ada dusta di antara kita, bukan begitu maksudnya. Jadi jangan pernah mengatakan, Bu Ragil ya, jangan pernah mengatakan bahwa tatap maya atau online atau virtual itu jauh lebih sedikit manfaatnya ketimbang tatap muka. Karena kita belum mendalami betul. Dan kita sebagai as a magister teknologi pendidikan. Jadi di belahan sana sudah betul-betul fully online. Betul-betul full. Ya, jangankan di belahan sana, tadi ada SMA terbuka Pak Rizal Firdaus, ada UT, ada Open University di Indonesia, itu namanya Universitas Terbuka. Ya, itu fully online. Dan itu sudah dari tahun 80-an. Tahun 90-an begitu ya. Jadi Pak Ahyat ya. Pak Ahyat ya. Proses yang kita lakukan ini memberikan dampak untuk peserta didik kita ke depannya. Memudahkan guru, iya. Jauh lebih penting bagaimana kita bisa memudahkan peserta didik kita. Begitu mungkin ya Bu Ragil ya. Terima kasih Pak Iwan, Pak Muhammad Soleh, dan Ibu Sas ya. Dan kita semua mudah-mudahan LMS tetap dikembangkan ya. Amin. Tatap muka full face to face juga di sekolah juga tetap dikembang. Tapi dua-duanya ini jangan ditinggalkan gitu. Ya. Kadang-kadang saya sedihnya gini. Saya ke sekolah gitu ya, SMP 51 misalnya, ke tempat anak saya. Selalu bilang guru-gurunya, sekarang mah udah nggak zamannya lagi online, sekarang mau tatap muka, bener. Tapi jangan bicara zamannya, sekarang malah zamannya online. Jadi era digital ini, cuman masalahnya kan kita ini, karakter kita, muasafat kita, personality traits kita itu, kalau nggak ketemu langsung itu nggak oke banget. Bener nggak? Ya kan? Maaf, Pak. Benar ya, Maaf Pak. dong. Iya. Maaf dong. Gitu. Padahal sebetulnya ketika kita memang dihadapkan pada kondisi pada saat itu pandemi, itu sebenarnya bukan pilihan tapi membiasakan kita sebenarnya. Benar ya? Dan betul kan? Bapak dan Ibu merasakan betul kan kita belum siapnya kan? Kita belum siapnya kan? Gampang, Pak. Iya. Jadi Bu Ragil 15 menit lagi Pak Sabirin sampai ke rumah Ibu. Nanti sebentar 15 menit lagi. Jadi Ibu presentasi selesai, Pak Sabirin sudah sampai itu. Sudah sampai, nanti silahkan. Mungkin itu ada pertanyaan untuk TIK? Enggak ada. Kalau enggak ada, Boleh Pak dosen sedikit saja? boleh. Tanya, Pak Dosen. Boleh. Silakan Pak Iwan. Tadi sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak, bagaimana kita mempersiapkan generasi tidak hanya sebagai follower gitu ya. Nah, kira-kira dalam kondisi saat inilah yang bisa kita lakukan sebagai pendidik, memulai untuk menjadikan anak-anak kita Ini freeze, putus atau apa ya? Putus, Pak. Ya, Pak. Tapi pertanyaannya saya sudah bisa tangkap sih. Bagaimana upaya atau usaha kita untuk menjadikan anak-anak kita tidak menjadi generasi yang follower
Misalnya begitu ya. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Bapak Ibu yang pertama, pada modul ajar Bapak dan Ibu, pada modul ajar atau pada RPP Bapak dan Ibu, masukkan unsur di situ bagaimana peserta didik bisa memberikan feedback kepada Bapak dan Ibu. Halo? Ya. Ya. Bapak dan Ibu, kita tidak mengejar materi, konten. Kita tidak mengejar pencapaian tiap pertemuan. Tapi yang kita kejar, kita capai adalah profil lulusan atau capaian pembelajaran lulusan siswa kita. Berikan dia ruang untuk bisa memberikan feedback. Pak, feedback tidak akan bisa diberikan karena siswa semuanya takut pada guru. Oleh karena itu berikan ruang juga kepada komponen sekolah lainnya termasuk orang tua untuk bisa memberikan masukan. Diskusi kita Pak tadi pagi dengan ketua atau dengan manajer yayasan di tempat Pak Sugeng. Jadi kenapa seperti itu Bapak dan Ibu? Sehingga kita bisa benar-benar mengetahui apa yang kita sampaikan kepada siswa kita itu betul-betul bisa memberikan manfaat apa enggak, perubahan apa enggak, peningkatan kompetensi apa enggak, itu satu. Terus yang kedua, ketika dia tidak ingin jadi follower, Bapak dan Ibu harus memberikan satu materi atau satu sistem. Anak-anak itu coba melakukan atau coba memberikan sesuatu. Bukan menerima, tapi dia mengalami sesuatu. Memberikan sesuatu, menyampaikan sesuatu, memimpin sesuatu, mengkoordinasikan sesuatu, mengkolaborasikan sesuatu. Sehingga betul-betul terjadi di situ yang namanya human relation, di situ terjadi yang namanya interaksi, di situ terjadi yang namanya sintesi, di situ terjadi yang namanya sinergi dan sebagainya. Kalau enggak sulit terus terang, siswa hanya bisa menerima. Siswa hanya bisa mengikuti. Pertanyaannya yang diterima dan diikuti oleh Bapak Ibu guru update enggak? Bapak dan Ibu guru juga menyesuaikan enggak dengan perkembangan tren saat ini? Jangan-jangan anak-anak kita bisa lebih update dibanding kita. Nah, itu kan cause and effect relationship. Hubungan sebab akibat. Pak Iwan sudah masuk, Pak Iwan? Iya Pak, mohon maaf tadi kok terlempar nih sinyal ya. Ya, tadi kan pertanyaan Bapak bagaimana upaya untuk tidak menjadikan generasi kita sebagai follower kan Pak? Betul ya? Betul Pak. Ya. Jadi yang pertama Pak, Bapak berikan ruang kepada peserta didik kita untuk bisa memberikan feedback. Sehingga dengan begitu dia juga bisa menyampaikan, dia bisa memberikan sesuatu. Terus yang kedua, itu pada saat modul ajar ya Pak, pada saat LPP. Nah, yang kedua, ya Bapak dan Ibu pada saat proses, bagaimana anak-anak kita itu tidak seperti anak-anak yang menjadi hanya objek, menerima. Hanya objek yang hanya mendengar. Hanya objek yang menjadi menerima sesuatu. Tapi anak-anak coba dibuat kolaboratif. Anak-anak dibuat lebih interaktif. Anak-anak dibuat lebih leader. Dan sebagainya. Karena kenapa? Standarnya Pak Iwan dengan standarnya Pak Fulanah yang lain itu berbeda. Benar nggak? Bapak Ibu mengajar beda dengan mendidik, betul? Betul Pak. Betul Pak. Kalau mengajar hanya menyampaikan materi, selesai. Tapi kalau mendidik termasuk mendidik karakter, mendidik di situ mendidik keutuhan, potensi di dalam diri anak, betul kan ya? Ya, memberikan contoh di situ, ada uswah di situ, ya, ada hal-hal baik. Sehingga mohon maaf nih Bapak dan Ibu, karena kita nggak punya standar, nggak punya sistem, jadinya berbeda. Pak Soleh mungkin standarnya tinggi, dengan guru yang lain standarnya sedang, dengan guru yang lain mungkin standarnya sedang. Padahal anak-anak kita kan pengennya dia kan memiliki sebuah standar kan, betul nggak Pak? Apalagi sekarang Pak Sugeng, konteks sekarang, terus terang, anak-anak itu bisa mengakses informasi dengan cepat. Anak-anak itu bisa mendapatkan pengetahuan dengan cepat. Kalau kitanya stuck, Ibu Bapak Guru stuck, mohon maaf ya. Ini muhasabah buat kita semua. Kita tertinggal Pak, Bu. Benar nggak? Kita
Ya bukan dalam konteks materi, mungkin dalam konteks informasi umum, mungkin dalam konteks yang lain, ya kan? Nah jadi Pak Iwan memang caranya banyak Pak Iwan. Yang jelas Pak Iwan bagaimana memberikan ruang kepada peserta didik kita untuk banyak lebih melakukan sesuatu ya yang lebih kolaborasi. Mungkin itu Baik, Pak terima Iwan. kasih Pak dosen. Ya, nanti kita mau diajak mancing sama Bu Ragil, cuman Pak Arif sebagai ketua kelas nggak ada, dia nggak WA juga, dia kemana. Iya Pak, masih nunggu jadwal nih Pak Arif sama Pak Misbah. Kapan bisanya nih? Siap. Oke. Kalau cukup bisa lanjut gimana? Ya bisa Pak. Baik Pak, siap. Bu, saya tuh 15.35, saya di kampus, saya 15.35 ada pertemuan persiapan akreditasi. Mungkin dilanjut presentasi LTP dulu ya. Nanti pas tanya jawab atau gimana bisa kita persingkat atau bisa dilanjutkan oleh ibu bapak gitu ya. Ya, Siap Pak, siap. baik. Izin share screen ya Pak. Ya, silahkan Bu. Baik, apakah sudah terlihat Bapak, Ibu? Ya jelas, sangat jelas. Sudah. Sudah, Bu Ragil. Kalau ini namanya nggak disingkat-singkat ya. Iwan Setiawan, Bupati Bogor, Muhammad Soleh, PJ Gubernur DKI, Amin. Ragil, Ketua Yayasan. Ini Siti Saspitasi juga sama ya kan, yayasan ya. Baik, silakan Bu. Baik, selanjutnya presentasi untuk mata kuliah Landasan Teknologi Pendidikan akan saya serahkan kepada Pak Iwan sebagai moderator. Silakan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak dosen untuk memulai presentasi. Ya, presentasi kita kali ini adalah landasan teori dan pendekatan sistem. Ya, secara singkat, sistem berasal dari bahasa Latin yakni sistema dan bahasa Yunani atau sistema ya. Adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Ya, sistem sendiri merupakan kesatuan bagian-bagian yang satu sama lainnya saling berhubungan, yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Inilah pengertian dari sistem. Pada prinsipnya, sistem ini selalu terdiri atas 4 elemen. Yang pertama, elemen objek, yakni dapat berupa bagian, elemen-elemen pendukung sistem tadi, maupun variabel-variabel. Yang kedua, atribut, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya. Yang ketiga, hubungan internal di antara objek-objek di dalamnya yang saling menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain. Kemudian yang elemen terakhir adalah berupa disebut lingkungan, yakni tempat di mana sistem ini berada, tempat di mana sistem ini berjalan gitu ya. Kemudian di dalam mendalami pengertian sistem ini ada 2 pendekatan ya, untuk memahami lebih jauh tentang sistem. Maka kami sajikan bahwa ada pendekatan prosedur, yang kedua pendekatan komponen atau elemen. Pendekatan sistem melalui prosedur, yakni kita memandang bahwa sistem ini berupa prosedur-prosedur
mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan dalam menyelesaikan satu sasaran, target, atau tugas tertentu, atau pekerjaan tertentu. Ini pengertian sistem melalui pendekatan prosedur. Jadi intinya dalam pendekatan ini memandang sistem ini sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur. Kemudian yang kedua, makna sistem kita lihat dari pendekatan komponen. yakni menekankan bahwa kita memandang sistem ini sebagai kumpulan komponen atau elemen-elemen yang terintegrasi satu dengan yang lainnya dengan maksud yang sama tentunya untuk mencapai satu tujuan. Sampai berapa Bu Ragil? Yang situ Pak. Oh, Ke gitu. saya. Oh ya, mungkin dilanjutkan ya oleh Pak Soleh, silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan presentasi. Selanjutnya kita masuk sistem memiliki klasifikasi yang dapat membedakan sistem yang satu dengan sistem yang lain. Yang pertama, klasifikasi dari sistem sebagai berikut. Yang pertama, sistem abstrak, yaitu suatu sistem yang berisi gagasan atau konsep. Ya, contohnya adalah tentang sistem teologi, yang dimana di dalam sistem tersebut adalah membahas tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua disebut dengan sistem fisik, yaitu sistem yang dapat dilihat, contohnya seperti sistem komputer. Selanjutnya ada sistem deterministik dan sistem probabilistik. Ya, sistem deterministik yaitu sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat, contohnya seperti sistem komputer. Dan sistem probabilistik itu sistem yang tak dapat diramal dengan pasti, misalnya sistem arisan, ya, di mana kita tidak bisa memastikan yang minggu depan atau bulan depan siapa yang dapat. Itulah kira-kira yang dimaksud contoh daripada sistem probabilistik. Selanjutnya adalah sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup yaitu sebuah sistem yang tidak terpengaruh oleh lingkungan. Contohnya seperti reaksi kimia dalam tabung, ya, yang keadaannya terisolasi. Sedangkan sistem terbuka contohnya adalah seperti yaitu sistem yang terpengaruh oleh lingkungan, contohnya sistem perusahaan dagang. Yang selanjutnya adalah sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah yaitu sistem yang terjadi alami, ya, seperti sistem sistem tata surya. Sedangkan sistem buatan manusia, ya, sistem yang dibuat oleh manusia, contohnya seperti sistem komputer. Yang kelima adalah sistem sederhana dan sistem kompleks. Sistem sederhana contohnya adalah seperti sistem, ya, yang ada pada kendaraan sepeda, dan sistem kompleks misalnya sistem yang ada pada otak manusia. Selanjutnya, konsep dasar sistem secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, komponen-komponen sistem saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, suatu keseluruhan tanpa memisahkan komponen pembentukannya. Yang ketiga, bersama-sama dalam mencapai tujuan. Yang keempat, memiliki input dan output. Yang kelima, terdapat proses yang berubah input menjadi output. Yang keenam, terdapat aturan. Yang ketujuh, terdapat subsistem yang lebih kecil. Yang kedelapan, terdapat diferensiasi antara subsistem. Yang kesembilan, terdapat tujuan yang sama meskipun mulanya berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kepada Ibu Ragil, silakan. Baik, terima kasih. Izin Pak dosen saya melanjutkan pemaparan. Yang selanjutnya adalah karakteristik sistem.
Berikut adalah karakteristik yang membedakan suatu sistem dengan sistem yang lainnya. Yang pertama adalah tujuan atau goal, di mana setiap sistem memiliki tujuan. Apakah hanya satu atau mungkin beberapa tujuan antara satu dengan sistem yang lainnya berbeda. Tujuan ilmiah ini menjadi pendorong yang mengarahkan sistem bekerja. Tujuan yang jelas, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Yang kedua adalah komponen, di mana kegiatan atau proses suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi bentuk setengah jadi atau output. Komponen ini bisa merupakan subsistem dari sebuah sistem. Yang ketiga adalah terhubung atau interface, di mana tempat, komponen atau sistem dan lingkungannya bertemu atau berinteraksi. Selanjutnya adalah batasan atau boundary, penggambaran dari suatu elemen atau unsur yang termasuk di dalam sistem dan yang di luar sistem. Yang terakhir adalah lingkungan atau environment, di mana segala sesuatu di luar sistem lingkungan yang menyediakan asumsi, kendala, dan input terhadap suatu sistem. Selanjutnya adalah sistem memiliki klasifikasi yang membedakan antara sistem yang satu dengan yang lainnya, yaitu yang pertama sistem abstrak ataupun dan sistem fisik, yaitu di mana sistem berisi gagasan atau konsep, misalnya teologi yang berisi gagasan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan sistem fisik adalah yang menghubung sesuatu yang bisa dilihat, misalnya sistem komputer, sekolah, ataupun sistem akuntansi dan transportasi. Yang kedua adalah sistem deterministik dan sistem probabilistik, yaitu suatu sistem yang operasinya dapat secara tepat, misalnya sistem komputer. Sedangkan sistem probabilistik adalah sistem yang dapat diramal dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas. Yang ketiga sistem terbuka dan sistem tertutup dan sistem terbuka, yaitu memberikan informasi atau energi dengan lingkungan. Dengan kata lain, sistem ini berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Yang keempat adalah sistem alamiah dan sistem buatan manusia, di mana seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Soleh bahwa sistem alamiah adalah contohnya seperti sistem tata surya, sedangkan buatan yang dibuat oleh manusia misalnya seperti sistem komputer. Selanjutnya adalah pendekatan sistem. Yang pertama adalah menyeluruh atau sistemik, yang kedua berurutan atau sistematik, yang ketiga sinergistik, yaitu menjamin adanya nilai tambah di seluruh aspek kegiatan. Yang keempat adalah isomeristik, yaitu menggabungkan hal-hal yang sesuai dengan kajian bidang. Yang selanjutnya pendidikan sebagai sistem komponen-komponen sistem pendidikan, yaitu ada guru, siswa, orang tua, di mana orang tua meliputi manajemen, masyarakat, teknologi, kendali mutu, kurikulum, sarana dan prasarana, juga di dunia usaha atau industri yang di sekitar. Ada 12 komponen sistem pendidikan. Yang pertama adalah tujuan dan prioritas. Kemudian anak didik, pengelolaan, struktur dan jadwal, isi atau kurikulum, pendidik atau guru atau tenaga pendidikan, alat bantu belajar, fasilitas teknologi, pengawasan, penelitian, dan yang terakhir adalah biaya. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Baik, berikutnya bahwa sebagaimana di slide ya, suatu output sekolah secara umum minimal dilihat dari 3 jenis ya, yaitu pertama kualitas dari output yang dihasilkan, kemudian kuantitasnya yaitu apakah sekolah atau lembaga itu banyak peminatnya atau tidak gitu kan. Kemudian yang ketiga apakah ada atau tidak siswa yang diberhentikan atau DO lah istilahnya. Pendidikan sebagai sistem adalah sistem pengembangan input menjadi output atau pengembangan peserta didik baru masuk sampai lulus berproses sesuai dengan kurikulum dan komponen-komponen yang ada di sekolah. Sehingga dalam hal ini ya walaupun mungkin ya secara umum bahwa the best input itu bisa mempengaruhi tentunya kepada the best output, tetapi tentu kita berharap bahwa
The best proses itulah yang kemudian mengubah apapun kondisi input menjadi the best output. Itu barangkali yang menjadi clue dari sistem kaitan dengan secara umum 3 komponen dalam sistem sekolah ini, dari mulai input, proses, kemudian output. Kemudian berikutnya, Bu. Oh, sudah ya? Ya, mungkin kesimpulan dari paparan ini, melalui pendekatan sistem yang dilakukan, teknologi pendidikan diharapkan dapat menghasilkan solusi yang baik dalam memecahkan masalah yang ada dalam sistem pendidikan dan lainnya, agar dapat tercapai tujuan suatu komponen sistem harus menjalankan fungsinya dengan seoptimal mungkin. Begitu juga dalam memandang suatu masalah, kita perlu melakukan pendekatan sistem agar suatu masalah dapat terselesaikan tanpa membuat masalah lainnya yang muncul. Baik, itu barangkali paparan singkat dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila perlu banyak hal yang kita diskusikan, mungkin kita akan lanjut dari sesi diskusi kita. Bu Ragil mungkin jadi moderator kaitan diskusi atau saya langsung? Langsung Pak Iwan boleh. Ya baik, izin Pak dosen untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan, ataupun apapun bentuknya ya kaitan dengan pendalaman materi ini. Kami persilahkan tentunya. Saya boleh bertanya, Pak? Gimana Pak dosen? Boleh bertanya sedikit? Ya silakan Pak, silakan. Ya, boleh dijelaskan apa perbedaan sistem pendidikan dengan sistem pembelajaran? Sistem pendidikan dengan sistem pembelajaran. Boleh, mungkin ada ini penjelasan. Baik, terima kasih Pak dosen. Pak Soleh, monggo. Saya Ya, coba mungkin menjawab ya. Ya, silakan. Kalau sistem pendidikan mungkin Pak, sebuah sistem yang telah diatur oleh negara ya, yang sifatnya umum. Kalau sedang sistem pembelajaran adalah sebuah sistem yang dibuat oleh guru bidang. Kira-kira mungkin sepemahaman saya seperti itu Pak. Jadi kalau sistem pendidikan adalah sistem yang dibuat oleh negara gitu. Kalau untuk pembelajaran adalah sistem yang dibuat oleh guru yang bersangkutan atau guru bidang. Mungkin Bu Ragil ada yang menambahkan, silakan. Iya, izin menambahkan, mencoba menjawab pertanyaan dari Pak dosen mengenai sistem pendidikan dengan sistem pembelajaran. Menurut saya, sistem pendidikan itu mengacu kepada kebijakan atau regulasi yang ditetapkan pada sebuah instansi atau dinas gitu. Tapi sistem pembelajaran ada menitik beratkan kepada interaksi, proses pembelajaran, kemudian pengalaman belajar siswa. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Izin menambahkan boleh Pak? Ya. Oh iya, silakan Bu Pita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak dosen, Pak Fahri dan teman-teman sekalian. Kalau menurut saya, kalau sistem pendidikan itu outputnya berupa pembentukan karakter atau etika. Kalau pembelajaran itu mungkin outputnya itu berupa pengetahuan. Gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pita. Pak Sugeng, coba Pak Sugeng komennya, kangen nih Pak Sugeng. Mau kemana sih? Monggo Pak Sugeng. Teman-teman yang lain, Mas Rijal, Bu Jahra, Bu Enda,
Pak Sabirin. Baik Pak, Ya, iya. Ayo, menambahkan sedikit untuk Waalaikumsalam. sistem baik untuk sistem pendidikan dan sistem pengajaran. Mungkin di sini bisa dikatakan kedua sistem tersebut sangat berkaitan karena sistem pendidikan memberikan kerangka kerja yang melingkupi sistem pembelajaran di dalamnya. Kemudian untuk sistem pendidikan menentukan aturan main atau kebijakan serta standar pendidikan. Sedangkan sistem pembelajaran mengeksekusi proses belajar mengajar sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan. Demikian, terima kasih. Ya, makasih Bunda. Pak Hapsi. Menambahkan Pak. Nah ini, mau ngomong Pak Sugeng. Iya. Sedikit aja, mungkin dari pengertian bahasa aja. Kalau pengajaran kan bahasa Arabnya taklim gitu ya. Jadi khusus itu ditujukan untuk akal atau pengetahuan, knowledge gitu ya. Sedangkan untuk pendidikan kan dari bahasanya itu adalah tarbiyah atau pendidikan pembinaan manusia. Jadi di situ lebih ditekankan untuk mengasah fisik, mental, kemudian akhlak ya, kemudian menjadikan siswa itu memiliki karakter dan keterampilan yang lebih baik. Mungkin itu. Nah, ya, makasih Pak Sugeng. Burin. Setuju Pak Sugeng. Burin gimana Burin nih? Burin saya kangen suaranya. Monggo Burin. Baik, terima kasih. Kalau untuk pendidikan ya berdasar juga sama setuju dengan pendapat Pak Sugeng tentang tarbiyah atau liko. Nah itu cenderung ke pendidikan yang lebih menambahkan tentunya pembelajaran buat diri pribadi dan umumnya. Kalau proses pembelajaran tentunya akan menghasilkan sesuatu yang tadinya tidak tahu akan menjadi lebih tahu lagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Pak Hasbi Faisal, monggo Pak Hasbi. Ya. Pak Guru, mana Pak Guru ya? Pak Hyat. Siap. Ya. Ada tambahan dari yang lainnya? Aktif nih semuanya. Iya. Stimulus sama Pak dosen. Ayolah. Ya mungkin Pak dosen, jadi sementara dari jawaban kami bahwa perbedaan antara sistem pendidikan dan sistem pembelajaran itu tergantung kepada dari sisi mana kita akan melihatnya, karena secara umum menurut kami bahwa pendidikan dan pembelajaran itu konsep yang berbeda gitu, sehingga ketika dilihat dari sisi definisi tentu sistem yang mencakup definisi masing-masing akan berbeda. Demikian juga ketika berbicara sisi cakupannya, misalkan ruang lingkup sistem pendidikan tentu akan lebih luas dibanding dengan ruang lingkup sistem pembelajaran yang akan lebih terfokus pada bagaimana menyajikan pengalaman belajar kepada para siswa. Demikian juga ketika kita pandang dari sistem sebagai satu tujuan, di mana sistem pendidikan berbeda dengan sistem pembelajaran, juga dalam peran guru serta siswa yang terlibat di dalam pendidikan pembelajaran itu pun berbeda, sehingga mungkin menurut pandangan kami tadi tergantung dari sisi cakupan mana, dan kedua sistem ini memiliki perbedaan karena lingkup keduanya pun berbeda. Mungkin demikian Pak dosen, mohon maaf atas kekurangannya. Enggak Pak Iwan, semua yang disampaikan bagus-bagus, sesuai dengan apa yang sudah dipahami, dan kita sifatnya lebih ke diskusi ya. Diskusi, tidak ada maksud apapun, hanya sedikit saya mungkin menyampaikan karena di waktu cukup terbatas. Kalau kita bicara masalah sistem pendidikan, kita akan bicara
semua komponen ya yang berkaitan dengan pendidikan. Semua. Standar nasional pendidikan PP 19 yang sudah diubah menjadi PP 57 itu hanya salah satu komponen, hanya salah satu standar ya, 8 standar itu. Jadi ada semua komponen yang berkaitan dengan proses pendidikan ya, yang memang pendidikan itu di dalamnya ada pembelajaran, di dalamnya ada pelatihan, di dalamnya ada workshop, ada lokakarya, ada budi pekerti, dan ada proses yang terus dilakukan. Kalau kita bicara masalah pembelajaran sebagai sistem, maka kita bicara masalah input, proses, dan output. Dan kita pasti bicara masalah terkait dengan proses pembelajaran. Yang berkaitan dengan proses pembelajaran itu ada raw input dan ada juga input. Ya. Nah, peserta didik itu adalah ketika masuk setelah lulus PPDB itu dijadikan sebagai raw input. Ada kurikulum, ada pengajar, ada sarana prasarana. Dan proses ada materi, metode, media, evaluasi, dan PBM. Dan ada luarannya yaitu capaian pembelajaran lulusan atau standar kompetensi lulusan profil. Jadi kalau kita lihat implementasi sistem pembelajaran, ada input, proses, output, dan outcome. Yang tadi sudah disampaikan ada komponen, ada interaksi, ada dan lain-lain. Ini sangat erat bagaimana kita berpikirnya adalah induktif, bukan deduktif. Artinya apa? Berpikirnya mulai dari outcome, setelah outcome output, setelah output proses. Dampak atau jangka panjang mau seperti apa yang didapatkan. Setelah itu profilnya mau seperti apa, kompetensinya seperti apa. Nah, kalau kompetensinya seperti ini, maka rencananya, prosesnya, pelibatan komponen-komponen pendidikan dan pembelajarannya seperti apa. Sampai kepada kita bisa mendapatkan sebuah input yang sesuai juga. Jadi ini hanya menguatkan diskusi kelompoknya Pak Iwan, Pak Soleh, dan Bu Ragil begitu ya. Karena tetap presentasi yang sudah presentasi ya kita berikan masukan, feedback ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ini semua. Kalau Bapak dan Ibu sebagai Menteri Pendidikan, Bapak dan Ibu berpikirnya sistem pendidikan. Tapi kalau Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah, Bapak dan Ibu berpikirnya adalah sistem pembelajaran. Agak berbeda sedikit. Kalau Bapak dan Ibu sebagai gubernur, Bapak dan Ibu sebagai kepala dinas pendidikan provinsi, Dikmen dan Diksus, atau kepala dinas pendidikan kota kabupaten untuk PAUD sampai kepada SD SMP, Bapak dan Ibu berpikirnya sistem pendidikan di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota. Tapi kalau Bapak dan Ibu sebagai tenaga pendidik, maka Bapak dan Ibu berpikir pembelajaran sebagai suatu sistem atau sistem pembelajaran. Sehingga peran dan aktivitasnya juga berbeda-beda. Dan itu membuat kita sebagai akademisi, sebagai magister teknologi pendidikan, kita mesti bisa ada di dua peran itu. Sometimes Bapak dan Ibu sebagai kepala dinas atau Bapak dan Ibu sebagai advisor dari gubernur atau bupati, Bapak dan Ibu berpikirnya makro. Dan Bapak dan Ibu berpikirnya lebih holistik. Tapi sometimes Bapak dan Ibu sebagai tenaga pendidik dan sebagai pendidik atau sebagai orang yang ada di depan kelas, ada berhadapan dengan siswa, Bapak dan Ibu berpikirnya adalah input, proses, dan output. Bagaimana semuanya ini bisa dikombinasikan dan dijalankan dengan baik. Teknologi pendidikan memiliki peran pada proses pembelajaran. Kenapa tidak pada proses pendidikan? Karena ada jabatan PTP pengembang teknologi pembelajaran. Tapi ketika kita bicara masalah pendidikan, pendidikan tinggi khususnya, kita bicara masalah bagaimana peran teknologi pembelajaran masuk ke dalam di sini. Pendekatan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa untuk higher education, ini menjadi hal yang sangat penting untuk dipegang sebagai approach of instructional design. Dan ketika kita bicara masalah metodologi student centered learning, ini juga bagaimana kita bisa memberikan peran siswa lebih sesuai dengan pertanyaan kelompok pada tadi pagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, ini karena waktu masih ada beberapa agenda ya. Nanti kita bisa diskusi kembali. Yang jelas kami ucapkan terima kasih kepada kelompok Bu Ragil Agus Tina Triani, Pak Iwan, Iwan Setiawan, Pak Muhammad Soleh, Bu Septiani siapa tadi, Bu Sas,
atas perkenan dan penyajian pemaparannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita sudah azan. Jam saya lihat juga jam 4 ada kuliah lagi, berarti tidak lama begitu. Sekarang sudah 15.47. Mungkin itu kita hanya tinggal 2 kali pertemuan lagi, 1 kali atau 2 kali. Saya melihat maksimal 2 kali. Tapi kalau misalnya bisa kita efektifkan di minggu depan kita terakhir, jauh lebih bagus. Jadi kita jauh lebih bisa selesai. Mohon, masih ada 1 kelompok lagi yang presentasi atau udah habis semua ini? Pak Arif udah masuk ini? Atau teman-teman masih ingat ini masih ada 1 kelompok lagi Pak Aswi? Atau gimana? Bentar, Pak. Ada di Kalau database? ada TP masih 2 kelompok lagi. Nah, LTP 2 kelompok lagi, kalau bisa Sabtu depan kita selesaikan. TIK? Lah. Kalau bisa 3 kelompok lagi. kita optimalkan minggu depan 2 kelompok begitu ya. Jadi LTP bisa selesai gitu ya, bisa selesai. Kita men-skip saja adanya seminar di LPS saya. Sebetulnya yang LPS saya sudah edit, ada seminar, kita skip saja. Kita selesaikan, mudah-mudahan minggu depan kita sehat ya, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan, begitu kita bisa ketemu Maya. Dan TIK mudah-mudahan sisa 2 kelompok lagi juga, tapi kalau misalnya masih 3 ya tetap yang 1 tetap harus presentasi. Nanti kita carikan waktu. Mungkin itu TIK ya. 1 kelompok lagi, Pak. Oh, TIK 1 lagi, Pak. TIK 1 kelompok, yang LTP 3 kelompok lagi. Oh, kebalik ya? LTP 3 ya? Oh iya, karena kan waktu itu sempat ke pending-pending ya. Iya, mudah-mudahan minggu depan bisa 2 kelompok ya. Saya sudah info dari minggu ini. Mudah-mudahan disampaikan ke teman-teman ya. Supaya kita bisa mengefisienkan waktu gitu ya. Karena Pak Sabirin sudah sampai tempat ini. Ya, sudah sampai tempat. Waktu mesti efisien ya. 15.49, 15.50. Pak Sabirin bercanda ya, karena saya lihat Bapak banyak pengalaman aktif ya Pak Sabirin, jadi masih di jalan. Siap ya. Iya, masih siap. Kita tinggal nunggu kapan Pak Arif dan Bu Agustini bisa gitu ya. Nanti kita kapan-kapan silaturahmi. Mungkin itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat liburan ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak teman-teman, mewakili Pak Iwan yang lagi sholat, saya akhiri kelompok kami ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terutama ke Pak Hasbi dan kepada semuanya ya. Kurang bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muradi masuk kagak nih ya?